Saya bersama 3 orang lainnya, tapi acara-acara kami itu kami nggak punya keanggotaan jelas, Bapak Ibu. Tapi acara-acara kami itu saya harap bisa menjadi tempat pulang komunitas-komunitas lain. Misalnya ketika saya bikin acara diskusi 2 kali, itu teman-teman dari Kebumen Buparti, Perpusjal, dan universitas-universitas lain itu kumpul untuk bicara bersama, ngopi bersama gitu. Kita membicarakan keresahan-keresahan yang ada dan menggabungkannya. Karena kincir ilmu sendiri saya rasa muncul dari gimana ya? Jangan bilang filosofi deh, artinya aja. Kincir itu kan suatu benda yang berputar. Jadi saya ambil definisi putarannya dan ilmu adalah keilmuan itu sendiri. Jadi saya harap di kincir ilmu itu semua komunitas, semua pakar, semua bidang bisa berkumpul jadi satu untuk mengingat kembali bahwa manusia itu utuh loh. Manusia itu bukan serpihan-serpihan. Manusia nggak hanya agamanya, nggak hanya stoiknya, nggak hanya nihilismenya. Manusia itu keseluruhan dari itu. Itu potensi manusia. Saya ingin mengingatkan itu di komunitas bersama teman-teman dan mengevaluasi pemahaman saya sendiri juga. Jadi komunitas itu datang sebagai rezeki saya juga untuk belajar bareng teman-teman, Bapak dan teman. Oke, pertanyaan saya justru ya kekeresahan tadi. Gimana sih caranya kita membantu teman-teman untuk mengingatkan kembali bahwa manusia itu utuh loh. Manusia itu nggak cuma tentang revolusinya, nggak cuma tentang intelektualnya, tapi spiritualnya ada, emosionalnya ada, pengetahuan-pengetahuan seperti apa yang kami butuhkan dan program-program atau mungkin apa ya, acara-acara seperti apa sih yang kami butuhkan sebetulnya untuk kembali menyeimbangkan itu sesuai misi saya dan teman-teman. Mungkin itu dulu, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih pada kincir ilmu. Anggotanya baru 4 ya Mas? Sebetulnya 4 itu sudah pokok karena arah mata angin juga hanya ada 4, selatan, utara, barat, dan timur ya kan. Tapi butuh ditambah 1 agar jadi papan 5 pancer gitu. Mungkin perlu tambah 1 lagi. Tapi saya tertarik dengan kata-kata utuh. Betul bahwa manusia itu utuh. Saya literasinya hanya Jawa. Jadi saya hanya memahami keutuhan manusia sebagai manusia itu ya sangkan paraning dumadi, bagaimana dia mencari jati dirinya, kemudian memayu hayuning bawono, bagaimana dia mengabdikan dirinya kepada bumi dan manunggaling kawula Gusti. Betul, itu utuh ternyata. Betul, saya setuju, sepakat dengan. Nanti mudah-mudahan yang di depan juga bisa membahas itu. Selanjutnya, ini kan 4 orang ya harusnya yang bertanya, baru 3. Selanjutnya dari ada lagi tuh komunitas luar biasa, ternyata Kebumen memang popek ya Mas, aku baru tahu. Ada lagi dari gerbang apa Mas namanya? Oh iya, monggo perkenalkan kemudian 1 pertanyaan. Sebelumnya terima kasih sebelumnya Pak Hoho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber di depan dan teman-teman semuanya. Ki korban janepak pun maju. Aslinya hanya untuk menyimak sinau di sini, ikut sinau aja gitu Mas. Pertama saya malah penasaran ke Mas Nizar. Ini kayaknya masih saudara sama Rocky Gerung kayaknya. Mungkin kalau saya mewakili gerbang itu kayaknya kurang pantas itu, karena saya hanya anyaran, mungkin dari Pak Tribut itu lebih tahu tentang gerbang. Beliau sudah tahu temannya Pak Dehar dan sebagainya, beliau lebih tahu gitu. Jadi saya kalau menjelaskan itu salah di sini, karena beliau lebih tahu. Mungkin Pak Hoho juga lebih tahu gitu. Mungkin saya mewakili diri saya sendiri aja lebih baiknya gitu. Kalau kegiatan mungkin langsung kegiatannya aja. Kalau di Kebumen ada yang namanya dulunya itu likuran Pak, likuran paseduluran, yaitu dari teman-teman Ma'iyah, simbol Ma'iyah di Kebumen itu alhamdulillah dari tahun udah 10 tahun, kalau sampai sekarang 10 tahun di Kebumen. Dan untuk saat ini hanya melingkar setiap tanggal 27 kita ada acara tawasulan dan dilanjut diskusi dan pematangan bagaimana gerakan-gerakan berikutnya gitu. Selanjutnya mungkin untuk gerbang kebetulan kita fokus ke ada yang namanya sekolah warga dan lumbung warga gitu. Mungkin Pak Ibu itu sudah paham ya? Salah kalau aku jelaskan di sini gitu. Nah kebetulan di Kebumen ada Pak
kayak komunitas yang sekolah warga, sekolah intinya sekolah bahwa ada yang namanya Eperlawas, ada yang namanya gubuk kreatif gitu. Sekolah-sekolah yang mungkin memberikan ruang kepada para pemuda-pemuda yang di situ nilai-nilainya itu tidak terlalu diformalistikan gitu. Selanjutnya mungkin langsung ke pertanyaan aja ya, mungkin tadi membahas tentang bagaimana kita untuk melihat masa depan, kita perlu yang namanya mempelajari masa lalu dan belajar tentang hari ini untuk melihat masa depan. Berarti kan di situ yang aku lihat bahwa di situ kita pentingnya yang namanya mental model gitu ya Mas ya. Mental model bagaimana kita melihat ke depan dan generasi hari ini itu saya lihat adalah generasi kita hanya generasi sobuntut. Sapine gedene semono hanya dipotong buntut tok, kita hanya scroll TikTok dan sebagainya yang short itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat masa depan itu dengan kondisi yang hari ini gitu loh. Kondisi yang sangat krusial hari ini, yang jauh mungkin menurut saya mungkin jauh dari nilai-nilai yang sejarah dinilaikan para leluhur-leluhur kita gitu. Bagaimana untuk melihat mental model kita, mempelajari mental model dulu gitu Mas. Mungkin itu dulu Pak Ho. Matur suwun. Sudah 4 ya? Satu lagi. Sudah 4 kan? Iya. Sudah 4 atau ya nanti kan ada sesi diskusi kedua. Nah, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan itu kan. Kebetulan kita juga banyak narasumber pada malam hari ini. Terus sebagai tambahan karena itu tadi mempelajari masa lalu dan sebagainya, kehadiran dari gerbang ini mengingatkan saya bahwa saya pernah ditunuti tempat tinggal waktu saya jadi gelandangan di Jogja. Saya kenal dengan Om Umbu, kemudian Om Umbu mengenalkan saya pada Mas MH Ainun Najib dan dia punya rumah di Patang Puluhan. Di zaman matinya Muhammad Saifuddin, wartawan Bernas, saya ada di Jogja waktu itu dan saya sempat nginep di tempatnya Pak MH Ainun Najib itu selama 1 tahun untuk belajar berbagai hal di sana. Jadi Masnya ini mengingatkan ketika dia berbicara soal iya gerbang dan sebagainya. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan Mas Nizar, mungkin bisa langsung dijawab, dan kemudian untuk mengawali jawaban-jawaban yang tadi sudah kita rangkum secara bersama, kita beri kesempatan juga untuk Pak Bambang sebagai tokoh senior kita untuk sedikit membahas apa yang kita pertanyakan tadi. Mudah-mudahan Pak Bambang bisa memberikan wawasan bagaimana itu Kebumen dan dia punya gagasan apa sih lebih baiknya generasi kita ke depannya. Monggo Pak Bambang. Atau penarak di depan sarang-sarang kali Mas Nizar. Terima kasih Pak Hoho, para narasumber yang saya muliakan. Hadirin sekalian, Pak Rahmat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari rumah sebetulnya niatnya belajar dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan, karena saya senang sekali bersyukur ada kedai literasi di Kebumen yang sudah lama sebetulnya saya pengen ada tempat yang tadi Mas Nizar bukan hanya place ya, tapi space untuk bersinergi di antara pegiat literasi di Kebumen. Dan saya membawa kawan-kawan dari perpustakaan masjid di desa saya, di Gedung Puji, namanya Baitul Hikmah. Untuk sekedar perkenalan, saya di kampung juga sebagai takmir masjid yang punya visi bagaimana masjid menjadi medium pemberdayaan masyarakat, dan sejauh literatur yang bisa saya pahami dari seorang sosiolog di UGM, berdaya itu adalah ikhtiar yang konstruktif, kemudian berkelanjutan sehingga masyarakat bisa mandiri, dan mandiri itu kalau kompeten, dan bisa kompeten kalau punya knowledge,
kemudian attitude dan skill. Nah, sehingga di masjid kami bersinergi dengan Puskesmas, kemudian Palang Merah, kemudian dengan pihak-pihak lain, sehingga harapannya adalah jamaah masjid semakin hari semakin cerdas, semakin berdaya. Dan perpustakaan ini baru rintisan, sehingga nanti harapannya kami bawa kawan-kawan dari perpustakaan Baitul Hikmah bisa banyak belajar di kedai ini, dan harapannya memang acara pada malam hari ini ada kelanjutannya, ada agenda-agenda yang telah direncanakan, sehingga kita bisa terus belajar bersama. Kebumen itu memang sebuah kabupaten yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ribut, berbeda dengan Pekalongan yang qadarullah di Pantura. Kita ini susah maju karena posisinya kayak di daerah bukan tujuan. Kalau mungkin tujuan wisata iya ya, tapi itu tidak terlalu ngefek ya, tidak terlalu ngefek. Nah, sehingga harapannya justru dari kawan-kawan pegiat literasi ini yang bisa memberikan pencerahan, penyadaran kepada masyarakat bahwa Kebumen itu bisa maju, Kebumen itu bisa naik pamornya, bukan, kalau tidak salah itu nomor berapa Pak Rahmat, masih termiskin ya di Jawa Tengah. Nah, itu. Ini saya kira ini harus menjadi kesadaran kita bersama, dan saya tertarik dari Pak Ho bilang nanti juga ada pembelajaran untuk menulis buku dan lain-lain. Saya juga sampai hari ini saya sudah kepala 5, tapi masih punya cita-cita kapan-kapan bisa punya karya, gitu. Punya karya lah. Mudah-mudahan dengan bergaul dengan teman-teman ini, semangat ini bisa terus saya jaga, dan pada saatnya saya bisa menghasilkan karya. Dan ini Mas Nizar, murid saya waktu di SMP IT Logaritma Karanganyar, dan alhamdulillah sudah berkarya dan sudah melalang buana sampai Amerika, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tadi pemantik dari kebangkitan literasi di Kabupaten Kebumen ini. Sekira ini Pak Ho dari saya, mohon maaf. Jadi saya sebetulnya pengen belajar dengan adik sekalian, dan saya sangat senang adanya kedai literasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya yang masih muda-muda tidak mau kalah dengan yang sudah senior, karena yang di sana juga begitu, dengan berbagai macam cara juga harus bisa ikut nongol begitu. Kayak kita jawab pertanyaan yang pertama yang tadi untuk Mas Nizar kalau nggak salah ya. Beri kesempatan juga untuk Mas Nizar untuk membahasnya lebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Ho. Tadi pertanyaan tentang etika yang mana yang harus kita butuhkan ya. Etika. Kalau kita bicara etika, karena background saya adalah filosofi ya. Saya baca banyak buku filsafat misalnya. Di dalam traktat buku filsafat itu ada 2 aliran etika. Jadi ini saya jawab secara metodologis karena domain saya di sini. Di dalam traktat aliran filosofi itu ada 2 etika. Yang pertama adalah etika deontologi, itu karya dari Immanuel Kant.
Dan yang kedua adalah etika utilitarianism, itu karya dari Jeremy Bentham. Apa dua mazhab etika yang dijadikan pacuan dunia untuk memahami etika? Pertama kita bahas tentang etika deontologi. Apa itu etika deontologi? Etika deontologi itu adalah etika yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Karena itu kejujuran misalnya. Kejujuran di dalam perspektif etika deontologi, kejujuran itu absolut. Tidak boleh berbohong walaupun itu demi kebenaran. Nggak boleh di dalam aliran etika deontologi yang digarap oleh Immanuel Kant. Karena di dalam bukunya Immanuel Kant itu dijelaskan bahwa etika itu secara imperatif. Apa itu imperatif? Secara langsung itu melekat kepada manusia yang tidak boleh dibantah oleh apapun. Kejujuran itu harus diungkapkan. Itu contohnya. Tidak boleh ditutupi dengan dalil apapun karena sifatnya absolut. Ini yang agak radikal. Kemudian etika di dalam aliran utilitarianism yang sering diacu atau sering dijadikan bahan rujukan adalah etika secara kebermaslahatan orang banyak. Etika yang sesuai dengan kebermaslahatan orang banyak, itu etika utilitarianism. Kalian bisa cari, nama tokohnya adalah Jeremy Bentham. Itu etika utilitarianism. Etika yang mengacu kepada baik buruknya terhadap jumlah. Kita boleh berbuat bohong asal ada jumlah yang lebih banyak daripada yang dirugikan. Artinya kita boleh mengatakan jujur untuk melindungi sejumlah orang. Itu di dalam etika utilitarianism boleh seperti itu. Jadi memang ada dua mazhab. Yang mazhab pertama berfokus kepada yang absolut. Dan mazhab yang kedua berfokus kepada kebanyakan orang nilai. Ini sebenarnya ngomongin etika itu konsekuensinya panjang ya. Karena kita juga ngerti apa itu etika, apa itu etiket, apa itu kode etik, apa itu moral, apa itu amoral. Nah, itu panjang sebenarnya. Itu nanti kita masuk ke dalam diskusi pemahaman kita terhadap etika, filsafat etika. Nah mungkin itu etika yang mana ya, bisa yang secara absolut yang tadi, atau bisa yang secara utili yang dibutuhkan orang banyak. Itu bisa. Nanti konsekuensinya panjang dan saya tidak mungkin menjelaskan semuanya di situ. Tapi dua hal itu nanti pulang teman-teman search etika deontologi versi Immanuel Kant dan etika utilitarianism versi Jeremy Bentham. Itu dua kata kunci yang mungkin setelah ini carilah, baca bukunya atau pulang. Saya hanya memantik di sini. Ya nanti bisa dibahas dalam satu session. Terus tadi tentang human being, ya, manusia itu utuh. Iya, kalau kita belajar individualitas itu utuh manusia. Tapi kalau kita belajar di dalam sosialis itu nggak utuh, karena keutuhan itu hanya ada dalam kolaborasi. Kalau kamu belajar literasi untuk dirimu sendiri ya udah utuh aja sana meditasi dan lain sebagainya. Tapi kita belajar di dalam dunia yang sosial. Karena kita masuk sosial. Jadi keutuhan itu justru karena kolaborasi. Keutuhan itu utuh karena ada ketidakutuhan. Itu logikanya. Jadi sesuatu yang utuh justru itu gabungan dari ketidakutuhan. Jadi bilang ada yang pintar di konsep, oke. Ada yang pintar di eksekusi, oke. Ada yang bisa di seni ini, oke. Semuanya tidak utuh. Tapi ketika itu utuh, ya ada di sini. Ini utuh, bisa dikatakan utuh. Karena apa, di sini banyak komponen. Ada pegiat literasi, ada kincir ilmu, ada perpusjal. Di sini juga ada duta HIV itu HIV, AIDS dari yang notabene melekat dari pemerintahan. Kita bisa ada koordinasi, ada diskusi di situ, ada discussion of meaning di situ. Jadi keutuhan itu sebuah itu menjadi gerakan itu utuh ya ketika ada kolaborasi. Bukan kita serang sana, serang sini. Oh itu enggak, itu saja, itu enggak. Itu individualism yang ada di Amerika. Semuanya berkolaborasi demi
finansial. Tadi yang arah literasi apa tadi? Udah ya. Yang dari gerbang ilmu tentang mental model. Apa sebenarnya yang dibutuhkan di generasi muda ya? Ini dari perspektif saya ya. Kita harus memperbanyak, salah satunya adalah kendaraan literasi. Kincir ilmu kendaraan literasi itu. Saya tidak punya kendaraan. Mungkin 8 tahun yang lalu saya punya kendaraan. Saya mendirikan Akademi Penulis Muda Indonesia di Bandung. Kemudian di mahasiswa saya mendirikan Akademi Mahasiswa Pecinta Literasi Indonesia. Benar-benar mana saya nggak di Bandung lagi, saya tinggalkan kendaraan itu. Jadi perbanyak kendaraan literasi. Dan ini adalah markas kendaraan literasi. Itu untuk menjawab. Jadi perbanyaklah. Perpustakaan itu kendaraan literasi. Salah satunya ya, kendaraan literasi. Bikin apa lagi nanti mungkin ada komunitas baru, datanglah kendaraan baru, tentang literasi. Semakin banyak kendaraan yang berkumpul di dalam